Setelah Ketua Umum Partai Nasdem, kini giliran petinggi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendatangi Kementerian Pertahanan. Kedatangan pengurus PKS ini disambut langsung Menteri Pertahanan Syahri Syamsuddin. Dan kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Iwan Hermawan. Selamat siang Iwan, bisa Anda sampaikan bagaimana hasil pertemuan tadi yang sudah berlangsung? Silau Pak, udah over kan? Ya baik, terima kasih Benny. Dan tadi memang rombongan dari para petinggi PTKS yang terdiri dari Ketua Majelis Syuro dan kemudian juga Presiden PKS dan juga Sekjen PKS ini pada tadi pagi sekitar pukul 8 mendatangi Kementerian Pertahanan. Dan kemudian setelah disambut oleh Menteri Pertahanan, mereka kemudian melakukan pertemuan secara tertutup selama sekitar 1 jam. Dan dari hasil pertemuan tersebut, setelah hasil pertemuan kami melakukan wawancara baik dengan Menteri Pertahanan maupun dari para rombongan dari PKS. Itu disebutkan adalah dari Menteri Pertahanan menyampaikan bahwa pertemuannya adalah untuk memperkenalkan tentang sistem pertahanan Indonesia kepada para petinggi PKS. Dan selain itu dari petinggi PKS juga mereka menyebutkan bahwa kedatangannya mereka ini yang pertama adalah tentunya alasan utamanya adalah untuk silaturahmi dan kemudian juga menyampaikan beberapa saran kepada Kementerian Pertahanan. Saran yang pertama adalah seperti misalnya adalah tentang pendekatan keamanan yang lebih komprehensif seperti itu, yaitu yang disebut dengan human security approach, di mana untuk human security approach ini di situ bukan hanya pendekatan keamanan secara militer saja, akan tetapi juga ada pendekatan secara humanis seperti itu, dan kemudian juga pendekatan keamanan keamanan ataupun human security ataupun ekonomi security, dan kemudian juga ada food security atau ketahanan pangan dan juga lain sebagainya. Oleh karena itu kemudian pendekatan keamanan yang lebih komprehensif ini akan disarankan untuk bisa diterapkan juga di Indonesia. Jadi bukan hanya pendekatan secara kekerasan ataupun secara militer saja. Dan kemudian juga dari PKS ini mengapresiasi kinerja Kementerian Pertahanan terkait dengan pembangunan kekuatan militer Indonesia yang dinilai sampai saat ini dinilai cukup baik seperti itu, karena seperti kita ketahui ketika acara hari ulang tahun TNI kemarin ataupun upacara kebesaran militer sebelumnya sekitar pada bulan Juli, itu terlihat bahwa memang kekuatan militer kita saat ini memang terlihat cukup baik begitu ya dibandingkan dengan negara-negara kawasan lainnya dan bisa menjamin kedaulatan Indonesia. Dan selain itu juga dari PKS juga menyebutkan mengapresiasi Kementerian Pertahanan terhadap dukungannya terhadap perjuangan bangsa Palestina, karena seperti kita ketahui juga dan informasi juga bahwa sampai saat ini di Kementerian Pertahanan ini ada lebih dari 100 mahasiswa asal Palestina yang berkuliah di Universitas Pertahanan secara gratis atau mendapatkan beasiswa secara penuh. Dan selain itu juga Kementerian Pertahanan bahkan sejak Menteri Pertahanan dijabat oleh Prabowo Subianto ini memang sangat aktif untuk mendukung Palestina. Kita beberapa kali mengirimkan bantuan secara langsung. Pada tahun lalu kita pernah mengirim kapal rumah sakit ke Palestina yang kemudian merapat di dermaga di Mesir seperti itu, dan kita pun sekitar ada 2 kali mengirimkan bantuan secara langsung melalui udara, melalui penerjunan ataupun airdropping dari udara. Oleh karena itu kemudian dari pihak PKS sangat mengapresiasi terhadap kinerja ataupun dukungan dari Kementerian Pertahanan terhadap keberjuangan bangsa Palestina ini. Dan yang kemudian adalah nantinya akan adanya kerjasama antara PKS juga dengan Kementerian Pertahanan ini terkait dengan program Kementerian Pertahanan yaitu bela negara dan komponen cadangan, di mana dari PKS ini mereka memiliki program kepanduan yang nantinya bisa disinergikan dengan program bela negara dari Kementerian Pertahanan ataupun komponen cadangan. Jadi nantinya program kepanduan ini akan dijadikan komponen cadangan juga dari Kementerian Pertahanan, dan juga untuk pelatihan kepanduan ini nantinya akan mendatangkan pelatih-pelatih dari Kementerian Pertahanan ataupun dari TNI. Itu merupakan hasil pertemuan dari PKS maupun dari Menteri Pertahanan. Akan tetapi memang untuk pembicaraan secara politik memang tidak dilakukan secara khusus seperti itu ya. Ketika kami menanyakan apakah dengan demikian PKS akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju pimpinan Prabowo, disebutkan oleh PKS bahwa sebenarnya sudah ada kader PKS yang menjabat sebagai menteri di kabinetnya Prabowo Subianto seperti itu. Oleh karena itu kemudian tidak terlalu detail dibicarakan terkait dengan politiknya, apalagi ini yang didatangi adalah Kementerian Pertahanan, bukan Kementerian Politik dan Keamanan, yang dimana memang untuk Kementerian Pertahanan ini adalah kementerian teknis yang mengurusi bidang pertahanan negara, bukan terkait dengan politik seperti misalnya Kemenko Polkam seperti itu. Dan sebagai informasi juga, setelah menerima kunjungan dari petinggi PKS
PKS, Menteri Pertahanan juga menerima kunjungan dari Panglima Angkatan Bersenjata Australia, dan setelah diterima mereka juga melakukan pertemuan secara tertutup, dan hasil dari pertemuan itu seperti disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan itu adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama Indonesia dan Australia, kerjasama pertahanan Indonesia dan Australia. Jadi memang pada tahun lalu Indonesia dan Australia telah menekan perjanjian pertahanan bersama atau Defense Cooperation Agreement, di mana saat itu ditandatangani oleh Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dan sampai saat ini perjanjian tersebut masih terus akan ditingkatkan dengan berbagai hal-hal teknis lainnya seperti misalnya latihan bersama, kemudian juga pertukaran siswa, kemudian juga bantuan ataupun bantuan militer atau dan lain sebagainya. Dan memang untuk latihan bersama dengan Australia ini memang hampir setiap tahun Indonesia dan Australia melakukan latihan militer secara bersama-sama. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari Kementerian Pertahanan. Kembali ke Anda, Beni. Iwan, ada beberapa agenda yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dari Jumat pagi hingga siang ini, mulai dari PKS hingga tadi bertemu dengan perwakilan dari Angkatan Bersenjata Australia, dan kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari sana. Terima kasih banyak Iwan Hermawan, selamat bertugas kembali.